Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri dari kelas HK20A. Denyut nadi amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Mekanisme peradilan konstitusi atau Constitution Adjudication merupakan hal baru yang diadopsikan ke dalam sistem konstitusional Indonesia dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusional itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar sungguh-sungguh dijalankan dalam kegiatan penyelenggaraan negara sehari-hari. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip checks and balance yang menempatkan semua lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling kontrol dan saling mengimbangi dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengkoreksi kinerja antar lembaga negara, khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara. Melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, bangsa Indonesia telah meneguhkan tekad untuk menyelesaikan segala bentuk sengketa dan konflik politik melalui jalur hukum. Dinamika perubahan Konstitusi Indonesia. Konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Fungsi dan kedudukan konstitusi dalam suatu negara yakni konstitusi sebagai nilai norma dasar. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan undang-undang biasa. Kelemahan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi proses. Tidak membuat kerangka dasar, perubahan, dan konten draft. MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak membuat dan memiliki konten draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Adanya kepentingan politik. MPR dikarenakan anggota-anggotanya terdiri dari fraksi-fraksi politik menyebabkan pada setiap pembahasan dan pengambilan keputusan sangat kental dengan kepentingan dan selera politiknya. Tidak intensif dan maksimal. Dalam proses amandemen ada keterbatasan waktu yang dimiliki oleh anggota MPR. Hal ini dikarenakan anggota MPR juga merupakan atau merangkap sebagai anggota DPR dengan beban pekerjaan yang sangat banyak. Terlebih lagi, mereka adalah anggota parpol sehingga mengikuti beberapa agenda DPR yang sangat padat. Tentunya hal ini berimbas pada kualitas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kelemahan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari segi substansi. Ketidakjelasan mengenai sistem lembaga perwakilan Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945, apakah unicameral, bicameral, atau tricameral. Susunan dan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen menjadi rancu dan tidak proporsional. Kemudian, inkonsistensi dan kekaburan teori Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial. Masalah penyebutan terkait dengan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti mengubah pasal-pasal tertentu tanpa mengubah teks asli, tetapi memberi tambahan terhadap pasal-pasal yang sudah ada. Masalah inkonsistensi yang menyangkut bagian mana dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen yang tidak dapat diubah atau dapat diubah dengan persyaratan tertentu. Mengenai pengaturan otonomi daerah, masih terdapat kekaburan mengenai pola hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hak asasi manusia tumpang tindih dengan pasal-pasal yang lain, serta bab-bab lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pengaturan mengenai kebudayaan selama ini belumlah tuntas. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak mengatur bagaimana menjaga kebudayaan asli Indonesia. Eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Keberadaan MPR sebagai lembaga politik yang secara konstitusional adalah lembaga yang melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya merupakan sidang gabungan atau joint session yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai produk MPR merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik. Kehendak-kehendak ini bisa datang dari berbagai kalangan. Kehendak-kehendak tersebut bisa muncul baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Maka ada kekhawatiran apabila kemudian MPR yang notabene sebagai lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang notabene sebagai alat pembatasan kekuasaan. Perwujudan MK sebagai the guardian of constitution. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi atau the supreme law of the land benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern. Karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Penguatan checks and balance system. Sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menganut prinsip checks and balance. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi atau checks and balance yang lebih ketat dan transparan. Keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah lahir lembaga baru yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung, yakni Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Perspektif pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima. Adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the Constitution. Perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain: pertama, MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa dituntut untuk melakukan itikat baik atau political goodwill dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Kedua, dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar atau gagasan amandemen kelima. MK tidak dilibatkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar, namun jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan UUD 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan
sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan UUD 1945. Maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan UUD 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the constitution. Sekian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.